Sejak 7 Oktober 2023, Israel berperang dengan Hamas. Lalu belakangan Israel juga menyatakan perang dengan proksi Hamas, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi, bahkan Iran. Ini berarti Israel perang di 4 kaki. Pertanyaannya, berapa banyak biaya yang digelontorkan Israel untuk membiayai perang ini? Dan apakah mungkin Israel boncos dan bangkrut gara-gara perang? Sejak menyerang Gaza, pengeluaran Israel untuk militer melonjak lebih dari 2 kali lipat. Berdasarkan perhitungan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, Israel mengeluarkan rata-rata 1,8 miliar dolar AS per bulan sebelum perang Gaza. Sementara pada Oktober hingga Desember 2023 setelah pecah perang Gaza, belanja militernya mencapai 4,7 miliar dolar AS per bulan atau setara 72,8 triliun rupiah per bulan. Bila diakumulasi, pemerintah Israel menghabiskan 27,5 miliar dolar AS atau setara 425,6 triliun rupiah untuk militer pada tahun lalu. Secara keseluruhan, pengeluaran Israel untuk anggaran militer mencapai 5,3% dari anggaran negara itu. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat hanya mengalokasikan 3,4% dari anggarannya untuk militer dan Jerman hanya 1,5%. Di Indonesia, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran 139,2 triliun rupiah sepanjang 2024. Dana itu dibagi ke beberapa matra dan untuk mengurus daratan 1,9 juta kilometer persegi serta perairan 3,2 juta kilometer persegi. Sementara Israel yang mempunyai luas daratan hanya 22.072 kilometer atau 234 kali lebih kecil dari Indonesia, mengalokasikan anggaran militer 3 kali lipat lebih besar. Dengan tingginya biaya perang, bagaimana kondisi ekonomi Israel kini? Dan apakah ada tanda-tanda akan boncos, bangkrut? Perang telah menimbulkan berbagai beban ekonomi. Pemanggilan dan perpanjangan dinas militer menghambat pasokan tenaga kerja karena warga di usia produktif berangkat perang. Investasi turun karena adanya kekhawatiran keamanan. Gangguan penerbangan juga membuat sektor pariwisata Israel memburuk. Di luar biaya militer, pemerintah Israel juga harus membiayai perumahan bagi ribuan pengungsi. Sebelum perang, mereka tinggal di perbatasan Israel dengan Gaza dan Lebanon. Di sisi lain, kinerja ekonomi Israel menyusut 5,6%. Pemulihan ekonomi Israel tahun 2024 pun suram. Ekonomi tumbuh 4% di semester pertama, tapi hanya tumbuh 0,2% di kuartal kedua. Namun dalam kondisi demikian buruk, ekonomi Israel diperkirakan tak akan runtuh, sebab negara itu memiliki ekonomi yang terdiversifikasi. Salah satu penopang utama ekonomi Israel adalah sektor teknologi dan sektor teknologi informasi yang kuat. Kepala Institut Aaron untuk Kebijakan Ekonomi di Universitas Reichman, Zvi Eckstein, bahkan menyebut di tengah pertempuran perusahaan teknologi Israel berhasil mengumpulkan sekitar 2,5 miliar dolar AS, modal selama kuartal ketiga. Bertahannya ekonomi Israel terbantu juga dengan bantuan keuangan Amerika Serikat yang tahun ini juga terus meningkat. Sebelum perang, bantuan militer Amerika untuk Israel sekitar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 59 triliun rupiah per tahun. Itu berarti sekitar 14% dari pengeluaran militer Israel sebelum perang. Sebagian besar dibelanjakan kepada perusahaan pertahanan Amerika Serikat. Menurut laporan biaya perang Universitas Brown Amerika Serikat sejak perang di Gaza dimulai, Amerika Serikat menggelontorkan bantuan militer ke Israel dengan nilai mencapai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 277,6 triliun rupiah. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Lalu bagaimana prediksi ekonomi Israel tahun depan? Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich diperkirakan harus menghadapi defisit setidaknya 4% pada 2025. Meski demikian, ia tetap percaya diri. Alasannya mata uang Israel stabil. Selain itu, harga saham terus meningkat dan pasar tenaga kerja juga baik, serta pendapatan pajak dan akses kredit masih bagus. Kalau Israel masih percaya diri ekonomi negaranya baik-baik saja dan mampu membiayai, pertanyaannya sampai berapa lama perang akan terus berlangsung?